إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada bab yang ke-6 dari kitab Ighatsatul Lahafan, yaitu tentang tidak ada kebahagiaan bagi hati, enggak ada kelezatan dan kenikmatan di dalam hati, bahkan tidak ada kebaikan dalam hati kecuali kalau hati tersebut menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya dan beribadah kepadanya, tunduk kepadanya setinggi-tinggi ketundukan, baru akan dirasakan kelezatan dalam hati. Ini babnya. Dan kita sudah sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 57 dan 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin." Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan juga penyembuhan terhadap apa-apa yang ada dalam dada-dada kalian. Wa hudan wa rahmah, juga sebagai petunjuk dan rahmat kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, qul, katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan kepada mereka, kepada manusia, kepada kaum muslimin, dengan fadilah Allah yang Allah berikan dan dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, maka dengan itulah hendaklah mereka gembira. Dengan itulah hendaklah mereka gembira, karena itu khairun mimma yajma'un, karena itu semua lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan? Dunia, emas dan perak, harta-harta dunia, kesenangan-kesenangan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Allah, dengan fadilah dari Allah ini, dengan kasih sayang Allah ini, hendaklah mereka gembira, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Umumnya manusia, kalau mereka mendapatkan keuntungan dunia, gembira. Alaysa kadzalik? Biasanya gembira, dapat harta, gembira, dapat keuntungan dunia, gembira, mendapatkan emas dan perak, gembira. Tetapi kata Allah, kenapa mereka tidak gembira ketika mereka mendapatkan nasihat dan bimbingan, mendapatkan mau'izah, nasihat dan peringatan,
mendapatkan syifa'un lima fis sudur, mendapatkan penyembuhan terhadap hati, yaitu dengan nasihat-nasihat, dengan ayat dan hadis, dengan hujjah dan dalil. Mereka menjadi sebagai orang yang sehat hatinya, sembuh hatinya, dan menjadi orang yang mendapatkan satu kenikmatan besar. Maka dengan fadilah Allah ini, falyafrahu, dengan kegembiraan ini, dengan fadilah dan pemberian dari Allah, hendaklah mereka gembira. Bahkan seharusnya lebih gembira daripada apa yang mereka dapatkan dari dunia mereka. Lebih gembira daripada ketika mereka mendapatkan dunianya. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Allah katakan, fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Maka dengan Allah atau dengan apa yang Allah berikan itu hendaklah gembira, karena itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Diriwayatkan, ruya dengan sigat at-tamrid karena riwayatnya ada kelemahan. Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri menyatakan bahwasanya makna fadlillah, fadilah dari Allah adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran ini, birahmatihi, dengan rahmatnya, yakni rahmat Allah, sehingga Allah menjadikan kalian ahlul Quran, yakni orang Islam, kaum muslimin. Bifadlillah wa birahmatihi, fadilah dari Allah, yakni Allah berikan Al-Quran, dan Allah berikan rahmat pada kalian sehingga kalian menjadi kaum muslimin, menjadi ahlul Quran. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah mereka gembira, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia mereka. Demikian pula ruwiya bahwasanya Hallan ibn Yasar menyatakan, bil islamil ladzi hadakum ilaih wa bil qur'anil ladzi 'allamakum iyyah huwa khairun mimma tajma'un. Dengan Quran, dengan Islam yang Allah berikan hidayah kepada kalian, yakni Allah memberikan pada kalian sesuatu, yaitu hidayah ke dalam Islam. Dan juga Allah memberikan Al-Quran alladzi 'allamakum iyyah, Al-Quran yang Allah ajarkan pada kalian. Al-Quran yang Allah ajarkan kepada kalian melalui para rasulnya, melalui para pewarisnya, para ulama, melalui mereka-mereka yang membawa ilmu dari para ulama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yamun alaikum, memberikan fadilah, memberikan kebaikan pada kalian, dan memberikan rahmatnya kepada kalian. Huwa khairun mimma tajma'un, itu lebih baik dari seluruh apa yang mereka kumpulkan, seluruh apa yang kalian kumpulkan. Manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta dunia, berlomba-lomba untuk mengumpulkan emas dan perak. Mereka membangun bangunan yang tinggi, mereka mengendarai kendaraan yang mewah, mereka membeli pakaian-pakaian yang mewah, Masya Allah, berlomba-lomba. Padahal dunia itu, kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh akan melalaikan kalian bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia. Alhaakum, akan melalaikan kalian dari jalan yang lurus, akan melalaikan kalian dari apa yang Allah perintahkan dalam Quran, akan melalaikan kalian dari sunnah Rasulnya, ajaran Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu dunia. Justru alhaakum. Tetapi di agama ini dalam bentuk nasihat, dalam bentuk kajian, majlis-majlis ilmu, dalam bentuk ayat hadis yang dibacakan oleh para ulama, oleh para da'i ahlus sunnah, itu adalah khairun mimma tajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan apa yang kalian kumpulkan lebih baik dari seluruh harta emas dan perak kalian. Demikian pula ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga diriwayatkan dari Al-Hasan dan juga dari Qatadah, semoga Allah merahmati mereka semuanya, juga menafsirkan bahwa bifadlillah yani bil Islam, wa birahmatihi yani bil Quran. Dengan rahmatnya yani dengan Quran, dengan fadilahnya yani dengan Islam, dengan keislaman kalian, dan dengan Quran yang Allah turunkan untuk kalian, hendaklah kalian gembira, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ifatun minas salaf, dan juga berkata sebagian ulama dari kalangan salaf, bahwa makna fadluhu bifadlihi, dengan fadilah dari Allah adalah Quran, dan birahmatihi, dengan rahmatnya adalah Islam. Karena fadilah itu pemberian, maka itu adalah Al-Quran yang Allah berikan pada kalian. Sedangkan rahmat adalah kasih sayang, dan Allah memberikan hidayah kalian,
berarti Allah memberikan kasih sayangnya kepada kalian, Allah berikan hidayah kalian ke dalam Islam. Demikian pendapat-pendapat para ulama, para mufassirun, riwayat-riwayat yang sebagiannya ada kelemahan di dalamnya. Tetapi wat-tahqiq, pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah yang namanya Quran, yang namanya Islam, yang namanya ajaran syariat ini seluruhnya bisa disebut fadilah, bisa disebut rahmat, bisa disebut hudan, bisa juga disebut syifa, semuanya. Sehingga apakah itu fadilah Quran, sedangkan yang ini adalah Islam, rahmatnya adalah Islam, atau sebaliknya, rahmatnya adalah Islam, sedangkan fadilahnya adalah Quran, atau fadilahnya adalah Islam, rahmatnya adalah Quran, itu sama saja semuanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Quran dan ajaran Islam yang ada di dalamnya dengan semua nama-nama tadi. Kadang Allah sebut sebagai rahmat, kadang Allah sebut sebagai huda, kadang Allah sebut sebagai petunjuk bimbingan, kadang Allah sebut sebagai syifa, penyembuh, dan semuanya mengarah kepada makna yang satu, yaitu ajaran Islam yang Allah berikan pada kalian melalui para nabinya dan melalui Quran yang diturunkan pada kalian. Maka annahu kila kullan minhuma fihi alwasfan. Kata Ibnu Qayyim, kedua-duanya, apakah Quran atau Islam, kedua-duanya bisa disifati dengan dua sifat tadi. Kedua-duanya bisa dijuluki fadl min Allah, al-Islam fadlun min Allah, wal Quran fadlun min Allah. Demikian pula disifati dengan rahmat. Kedua-duanya bisa. Al-Islam adalah rahmatun min Allah. Keislaman kalian rahmat dari Allah. Al-Quran yang diturunkan pada kalian juga sama. Rahmatun min Allah, itu kasih sayang dari Allah. Maka kedua-duanya, apakah Al-Quran atau keislaman, kedua-duanya bisa disifati dengan rahmat dan bisa pula disifati dengan fadilah, pemberian yang besar dari Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kedua-duanya rahmat dan fadilah karena semua itu merupakan rahmat dan semua itu merupakan fadilah dari Allah. Alladzani imtannallahu bihima ala rasulih, yang Allah telah berikan keduanya pada rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kata Allah, kami berikan kepadamu wahai Rasul ruhan min amrina, ruh dari kami. Ruh adalah sesuatu yang menghidupkan. Karena ajaran Islam ini yang diturunkan kepada Nabi, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, itu pun merupakan ruh yang akan menghidupkan. Maka juga Allah sebutkan dengan ruh, ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulunya engkau tidak tahu, wahai Rasul, apa itu kitab, apa itu iman. Enggak tahu apa itu kitab, Al-Quran, dan apa itu iman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ruh min amrihi. Allah berikan ruh dari sisinya kepada Rasulnya, sehingga Rasulullah SAW terbimbing dengan kitab Al-Quran, dan kemudian diberi oleh Allah hidayah kepada iman. Wallahu subhanahu wa ta'ala innama rafa'a man rafa'a bil kitab wal iman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya mengangkat seseorang, memuliakan seseorang itu dengan dua, dengan ilmu dan dengan hidayah. Apa perbedaan ilmu dengan hidayah? Ilmu adalah apa yang Allah sebutkan dalam Quran. Ajaran-ajaran yang Allah sebutkan dalam Quran itu ilmu. Tetapi betapa banyak orang yang mempelajari Quran tetapi tidak mendapatkan hidayah, sehingga dia pengetahuannya terhadap Quran justru membuat dia menjual belikan ayat Al-Quran, memutarbalikkan ayat Al-Quran, menyembunyikan sebagiannya, menyampaikan sebagiannya, menyembunyikan sebagiannya. Sebagaimana Yahud terhadap kitabnya Taurat yang diturunkan pada mereka. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun, menutup ilmu dalam keadaan mereka tahu. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka memutarbalikkan kalimat dari tempat-tempatnya karena mereka tahu kitab itu, mengerti apa yang ada dalam Taurat, tapi iman enggak punya. Kalau iman enggak dapat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak kasih hidayah dia, maka dia memutarbalikkan Taurat yang mereka punya.
Mereka memutarbalikkan fakta yang terdapat dalam Taurat yang ada di sisi mereka. Mereka punya ilmu tapi tidak punya iman. Demikian pula kalau ada orang yang katanya punya iman tapi kemudian dia tidak tahu ilmunya, maka dia hanya menebak-nebak. Saya ingin beribadah pada Allah, sungguh saya mau. Tapi ilmu enggak punya, maka dia tersesat. Maka innama rafa'a man rafa'a bil kitabi wal iman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang. Siapa yang dikehendakinya untuk diangkat, Allah berikan dua padanya, Al-Kitabu wal iman. Al-Kitab yakni Al-Qur'an yang Allah turunkan, wal iman adalah keimanan yang Allah berikan. Berarti Allah berikan ilmu sehingga dia paham terhadap Quran, mengerti tafsir ayat-ayat Al-Quran, dan juga Allah berikan hidayah, petunjuk ke dalam iman sehingga dia beriman, membaca Al-Quran dan mengimaninya, membaca Al-Quran dan percaya kepadanya. Sebaliknya, wa wada'a man wada'a bi'adamihima, dan Allah menjatuhkan seseorang, merendahkan seseorang juga dengan sebaliknya. Dengan Allah tahan, tidak Allah berikan kitab padanya, tidak Allah berikan ilmu tentang Quran, dan tidak Allah berikan hidayah, petunjuk ke dalam iman, sehingga orang ini dalam keadaan tidak memiliki iman dan tidak memiliki ilmu, memiliki iman tidak memiliki ilmu, memiliki ilmu tidak memiliki iman, sehingga dia sesat, menyimpang jauh. Fa in qila, kalau ada yang mengatakan faqad waqa'a tasmiyatu dzalika taklifan. Tapi ada yang berkata, bukankah Allah menyebutkan dalam Quran tentang agama ini sebagai taklif? Taklif itu kan beban. Beban itu kan melelahkan, capek. Bagaimana kita jawab? Kalau mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, kata mereka, bukankah dalam Al-Quran dikatakan, kata mereka, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak kami bebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Atau ayat lain dalam surat Al-An'am, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak kami berikan beban seseorang kecuali sekesanggupannya. Berarti agama ini beban yang Allah timpakan pada seseorang, maka itu adalah berat. Masa keberatan sesuatu yang membebani dikatakan rahmat, kasih sayang? Masa membebani seseorang dikatakan sebagai fadilah, pemberian? Bagaimana kalau ada yang membantah demikian? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qila, kita katakan pada orang itu, na'am, innama ja'a dzalika fi janibin nabi. Iya, memang ada ayatnya demikian, tetapi justru ayat itu menafikan dan menyatakan kami tidak membebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Berarti yang dinafikan taklif, kecuali yang sekesanggupannya. Kalau yang kesanggupannya, maka itu bukan beban. Kalau orang diberikan satu perintah, satu tugas, dan tugas itu mampu dia kerjakan dan menguntungkan dia sendiri, apakah itu beban atau rahmat? Apakah itu memberatkan atau kasih sayang dari Allah? Perhatikan, Ibnu Qayyim rahimahullah sangat jeli dalam memandang masalah ini. Walaupun dalam beberapa bidang ilmu seperti ilmu usul fiqh sering disebutkan taklif. Dan orang yang sudah balik dikatakan mukallaf, orang yang terkena beban dan sebagainya, itu hanya istilah. Istilah sesuatu yang diberikan pada seseorang untuk dikerjakan, disebut taklif. Tetapi Allah katakan kami tidak membebani, kata Allah. Kami tidak memberikan beban kecuali sekesanggupannya. Kalau sekesanggupannya, maka itu tidak memberatkan sama sekali. Kalau sesuai dengan kesanggupan manusia, maka itu bukan beban yang memberatkan. Tetapi itu justru rahmat buat mereka, agar mereka terbimbing. Ikhwan fillah, apa yang Allah perintahkan dalam Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, apakah sesuatu untuk kepentingan kalian atau sesuatu untuk kebutuhan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya jelas jawabannya. Untuk kebutuhan kalian sendiri. Allah perintahkan kalian untuk beramal saleh untuk kepentingan kalian sendiri. Allah tidak butuh dari kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kalian.
Allah tetap maha kuasa. Walaupun kalian seluruhnya kafir, seluruhnya menentang, kalian seluruhnya meninggalkan agama ini, murtad seluruhnya, Allah tidak berkurang kekuasaannya. Kalau kalian seluruhnya beriman, ala qalbi rajulin wahid, sama persis, hatinya berimannya sempurna, sama seluruhnya seperti satu orang yang mukmin. Allah tidak bertambah, tetap maha tinggi. Tidak bertambah kekuasaannya karena keimanan kalian, tidak. Maka tidak ngaruh sama sekali bagi Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, apa kelanjutan ayatnya? Ketika Allah katakan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, apa kelanjutan ayatnya? Kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh dari mereka rizki, kata Allah. Dan aku tidak butuh dari mereka untuk mereka memberi makan aku, kata Allah. Menunjukkan bahwa perintah ibadah bukan karena Allah butuh pada kalian. Perintah ibadah justru untuk kalian sendiri. Ketika diperintahkan agar kalian berbuat adil, berbuat jujur. Kalau masyarakat adil dan jujur, pemimpinnya adil, rakyatnya adil, pemimpinnya jujur, rakyatnya jujur, kira-kira yang senang siapa? Kalian sendiri. Kita sendiri yang mendapatkan kenikmatannya dalam masyarakat yang baik. Siapa? Ya kita sendiri. Maka keuntungannya buat kalian. Maka kalaupun dikatakan beban yang sanggup dipikul oleh kalian dan kita manusia, dan itu pun menguntungkan kita seluruh manusia, maka apakah itu dikatakan rahmat atau dikatakan membebani? Sama sekali tidak membebani, sama sekali tidak memberatkan. Bahkan Allah menyebutnya ketika Allah dalam konteks menunjukkan apa yang diberikan pada kalian dalam perintah-perintah syariat ini adalah baik. Allah sebutkan seluruhnya dengan nama-nama yang tidak menunjukkan berat sedikit pun. Apa nama-nama dalam Quran yang menyebutkan tentang agama ini atau menyebutkan tentang Quran sendiri? Qala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, inna lam yusam subhanahu awamirahu wa wasayahu wa syara'i'ahu taklifan qat. Allah tidak pernah menyebut syariat ini, tidak pernah menjuluki agama ini, perintah dan larangannya dengan istilah taklif, dengan istilah beban sama sekali. Kecuali dalam konteks tadi, kecuali dalam konteks menafikan, tidak membebani, kecuali sekesanggupannya saja, maka itu bukan membebani. Adapun dalam konteks lainnya tidak pernah Allah menyebutkan dengan julukan taklif sama sekali. Sebagaimana ayat yang kita baca ini, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa rahmah wa hudan wa rahmah. Berapa julukannya di sini? Dijuluki telah datang pada kalian mau'izah, peringatan dan nasihat. Wa shifaa'un, dijuluki penyembuh. Dijuluki hudan, petunjuk. Wa rahmah. Allah juluki dengan julukan-julukan yang sangat bagus. Dengan julukan-julukan yang menunjukkan bahwa itu pemberian yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bal sammaha ruhan. Dalam ayat yang berikutnya Allah katakan sebagai ruh. Wa nur, cahaya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami, kata Allah. Berarti Allah namakan sebagai huda, Allah namakan sebagai nur, Allah namakan sebagai syifa, Allah namakan sebagai ruh, Allah namakan sebagai hudan wa rahmah, wa hayatan wa ahdan. Kadang-kadang namakan sebagai hayah, kehidupan. Allah berikan kehidupan buat kalian. Maksudnya agama ini yang menghidupkan kalian. Wa ahdan, Allah namakan sebagai janji, perjanjian antara Allah dengan kalian. Wa wasiyah, kadang-kadang Allah juluki dengan wasiyah. Demikianlah kata Allah, wasiat yang kami berikan pada kalian. Maka nama-nama dari syariat ini menunjukkan bahwa syariat Islam ini adalah pemberian yang sangat besar buat kalian, lebih besar daripada pemberian-pemberian lain. Ini yang kadang-kadang kurang jeli manusia. Kalau pemberiannya dalam bentuk rizki, selalu ingat, alhamdulillah saya dapat rezeki.
Alhamdulillah, saya dapat untung. Alhamdulillah, bisnis saya maju. Alhamdulillah, Masya Allah, bersyukur gembira dengan apa yang mereka dapatkan dari keuntungan-keuntungan dunia. Padahal ada pemberian yang besar yang ditawarkan di majlis-majlis ilmu. Pemberian Allah yang sangat besar yang ditawarkan di masjid-masjid. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebab-sebabnya, yaitu majlis-majlis ilmu yang ada dan para ulama ahli sunnah, para da'i ahli sunnah yang mengajarkan ilmu, mengajarkan qala Allah qala Rasul. Itu adalah pemberian Allah yang lebih besar, yang a'zam wa a'zam, lebih besar dari seluruh apa yang kalian kumpulkan. Huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini juga berkaitan dengan judul bab, bahwasanya hati ini akan bahagia, akan bisa merasakan nikmatnya, lezatnya iman kalau kita dalam keadaan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita berakidah dengan akidah Islam, bertauhid, berpegang dengan Quran wa sunnah, maka akan terasa hati kita ini betul-betul lapang, hati-hati ini tenteram, nikmat. Al-wajhur rabi', sisi yang keempat. Kalau tadi selesaikan sisi yang ketiga yang pernah dibahas sebagiannya pada kajian yang lalu, maka sisi yang keempat, inna afdala na'imil akhirah wa ajallihi wa a'lahu 'ala al-itlaq huwa an-nazar ila wajhi Rabb 'azza wa jalla. Yang juga perlu kita perhatikan bahwa kenikmatan yang paling afdal di akhirat nanti, yang paling tingginya, yang paling mulianya secara mutlak adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wastima'i khitabih, dan mendengarkan khutbah atau mendengarkan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang paling tinggi, a'zam wa a'la wa ajal wa afdalu ni'am, setinggi-tinggi kenikmatan, bahkan lebih tinggi dari jannah, lebih tinggi dari surga, lebih tinggi dari kenikmatan surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Suhaib ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati nada munadin." Ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, tiba-tiba ada seruan memanggil, "Ya ahlal jannah, inna lakum 'indallahi maw'idan yurid an yunjizakumuh." Ada seruan yang memanggil, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki di sisinya suatu janji yang Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan janjinya kepada kalian. Fayaqulun, maka penduduk surga tadi berkata, "Mahu, apa itu? Apa janji yang Allah belum berikan kepada kami? Alam yubayyib wujuhana wa yusqil mawazinana." Bukankah Allah telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Dia telah memberatkan timbangan-timbangan kami? Wa yudkhilana jannah, bukankah Dia telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa yujirna minan nar, bukankah Dia telah menyelamatkan kami dari api neraka? Janji apa lagi yang belum ditunaikan? Qala, maka dikatakan fayakshiful hijab, maka disingkapkanlah hijab. Fayanzuruna ilaih, setelah disingkapkan hijabnya, maka seluruh penduduk surga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilaih. Tidak pernah ada yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah. Perhatikan hadis ini dalam Sahih Muslim. Disebutkan, "Fama a'tahum," kata Nabi. Tidaklah ada yang diberikan pada mereka yang lebih tinggi dan lebih disukai oleh mereka daripada an-nadhar ilaih, daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kenikmatan memandang wajah Allah mengalahkan surga, mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat tinggi dalam jannah. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain disebutkan, "Fala yatafituna ila syai'in minan na'im ma damu yanzuruna ilaih." Dalam lafaz lain disebutkan, maka mereka
penduduk surga tidak menengok kepada kenikmatan lain, tidak menengok kenikmatan-kenikmatan yang lainnya ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memandang Allah, memandang wajah Allah, mereka sudah lupa dengan kenikmatan surga. Mereka tidak menengok pada seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam jannah. Kenikmatan pemandangannya, kenikmatan suaranya, kenikmatan makanannya, kelezatannya, seluruhnya tidak mereka tengok. Karena mereka sibuk dengan kenikmatan yang lebih besar, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu ma'a kamali tana'umihim bima a'tahum rabbuhum fil jannah lam yu'tihim syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilaih. Maka dijelaskan dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa walaupun mereka telah mendapatkan kesempurnaan kenikmatan di dalam jannah dan mereka mendapatkan seluruh apa yang Allah berikan pada mereka dalam surga, ternyata mereka lebih suka, lebih cinta, lebih senang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa innama kana dzalika ahabba ilaihim li'anna ma yahsul lahum bihi min al-ladza wan-na'im wal-farah was-surur wa qurratul 'ain fawqa ma yahsul lahum min at-tamattu' bil-akli wash-shurbi wa hurul 'ain. Kenapa demikian? Kata Ibnu Qayyim, karena semua kelezatan yang mereka sukai, yang mereka dapatkan dari kelezatan-kelezatan dalam jannah, kenikmatan-kenikmatannya, kegembiraannya, kebahagiaannya, qurratu uyunnya, yang menenteramkan hati, menyenangkan hati, ketika memandang Allah Subhanahu wa taala, fauqa ma yahsul lahum, semuanya di atas apa yang mereka dapatkan di dalam jannah. Yani ketika memandang Allah, merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan, merasakan ketentraman dalam hatinya, dan semua itu lebih daripada apa yang mereka dapatkan dalam jannah. Orang di dalam surga mendapatkan kesenangan-kesenangan, kegembiraan-kegembiraan. Semua dari tubuh kita merasakan kesenangannya, merasakan kelezatannya. Lidahnya merasakan kelezatan makanan dan buah-buahan dalam jannah. Matanya merasakan kelezatan memandang pemandangan yang indah dan memandang bidadari-bidadari yang sangat cantiknya. Demikian pula badannya, kulitnya merasakan lembutnya sutra istabrak yang hijau yang Allah berikan sebagai pakaian untuk mereka. Mereka merasakan lembutnya di badan mereka, dan mereka merasakan kenikmatan dari seluruh sisinya. Dan apa yang mereka hirup dengan hidung mereka adalah harum minyak kasturi, harumnya minyak misik yang tidak ada di dunia, yang mengalahkan seluruh minyak wangi yang ada di dunia. Maka kelezatan yang dirasakan dalam jannah itu pada seluruh badan kita. Tetapi ketika mereka memandang wajah Allah, maka terlupakan seluruhnya dan kalah dengan kenikmatannya memandang wajah Allah. Kalah dengan kenikmatan dan kelezatan ketika mereka memandang wajah Allah. Mereka senang, tentram memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala nisbah bainal ladzataini wan ni'mataini albattah, dan tidak bisa dibandingkan antara kedua kenikmatan tadi albattah. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Kenikmatan memandang wajah Allah dan kenikmatan memandang surga dan perhiasan-perhiasan yang ada di surga. Enggak bisa dibandingkan. Jangan dibandingkan. Membandingkan berarti kurang ajar. Bagaimana nikmatnya memandang bidadari dan bagaimana nikmatnya memandang wajah Allah? Apa kamu dibandingkan? Sungguh enggak ada apa-apanya bidadari tadi. Enggak ada nilainya sedikit pun kalau dibandingkan dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana enggak ada bandingnya memandang yang haram hari ini dengan memandang bidadari nanti di dalam jannah. Enggak ada bandingnya sama sekali. Maka dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran bahwa kenikmatan yang paling besar ini hanya akan didapat oleh orang-orang mukmin, hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman dalam jannah. Adapun orang-orang kafir, kalla. Tidak sekali-kali kata Allah. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sungguh tidak sekali-kali
Mereka nanti, kata Allah, yauma idzin, di hari itu, an rabbihim lamahjubun. Mereka dari Rabb mereka terhalangi. Mereka dari Rabb mereka terhijabi. Nggak bisa memandang wajah Allah. Nggak bisa merasakan lezatnya memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sungguh mereka dari Rabb mereka nanti pada hari kiamat lamahjubun. Mereka terhalang, kata Allah. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka nanti akan masuk ke dalam neraka jahim. Diancam dengan dua ancaman besar, yaitu ancaman akan masuk ke dalam neraka jahim dan ancaman bahwa mereka terhalang untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan kalau orang-orang kafir nanti seperti orang-orang kafir sekarang. Jangan dibayangkan. Kalau orang-orang kafir sekarang tidak merasa butuh. Tidak merasa butuh untuk mendengarkan ayat Allah. Enggak merasa butuh untuk mendengarkan kalimat-kalimat dalam Quran dari Allah. Enggak merasa butuh untuk mendengarkan kalimat zikrullah. Enggak merasa butuh mereka di dunia. Tetapi nanti di akhirat mereka dalam keadaan sudah melihat adanya padang mahsyar, mereka melihat adanya hisab, mereka melihat, dan mereka menyaksikan kejadian-kejadian dalam apa yang Allah beritakan tentang akhirat, mereka menyaksikannya sehingga mereka sudah menjadi mukminun ketika itu. Jadi saat itu mereka percaya ternyata apa yang dikatakan oleh orang-orang di dunia itu, oleh orang-orang mukmin dulu ternyata benar. Sehingga mereka hanya menyesal dan menyatakan lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabil jahim. Sungguh, kalau kami dulu mau mendengar, kalau dulu kami mau memahami, niscaya kami enggak akan masuk ke dalam neraka ini, neraka sa'ir. Lau kunna nasma'u aw naqilu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saja kami itu mendengar dulu di dunia, kalau saja kami mau memahami di dunia, memahami Quran wa sunnah, memahami bimbingan dari Allah, ma kunna, niscaya kami tidak akan menjadi ashabus sa'ir. Niscaya kami tidak menjadi penduduk neraka sa'ir. Lihat penyesalannya. Berarti saat itu, di akhirat, orang-orang kafir pun telah sadar bahwa dirinya telah salah, dirinya telah kufur, dan dirinya keliru dulu. Dan sekarang dia merasa menyesal. Tapi menyesal yang tidak bermanfaat. Dan penyesalan mereka ucapkan, ya Allah. Tetapi Allah halangi mereka. Ingin melihat Allah, Allah halangi mereka. Ingin sujud pada Allah, Allah halangi mereka. Orang-orang beriman sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sujud, dan orang-orang kafir pun telah sadar saat itu. Telah sadar saat itu bahwa mereka adalah hamba dan Allah penguasa. Mereka sadar dan mereka ingin sujud. Fala yastati'un, kata Allah. Mereka tidak mampu untuk sujud. Mereka ingin sujud, bukan tidak ingin sujud, tetapi tidak bisa sujud. Kenapa? Karena mereka di dunia tidak mau sujud. Karena mereka di dunia tidak mau salat. Mereka di dunia tidak mau taat pada Allah, maka sekarang di akhirat Allah hinakan mereka. Di saat seluruh manusia di padang mahsyar sujud, mereka dalam keadaan tidak bisa sujud. Ketika seluruh mereka memandang Allah, memandang wajah Allah, mereka lamahjubun. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sungguh mereka, kata Allah, tidak akan memandang wajah Allah, tidak akan diberi kesempatan, lamahjubun. Mereka terhalang. Fajama'a alaihim naw'il adab. Berarti Allah kumpulkan dua bentuk azab. Azab yang pertama adalah tidak berhasil atau tidak bisa memandang wajah Allah, atau terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada benar. Kama jama'ali awliyaihi nawa'in na'im. Maka pada orang beriman Allah berikan sebaliknya dua macam kenikmatan. Kenikmatan jannah dan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara subhanahu wa taala hadhil anwa' al-arba'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 perkara ini, 2 perkara bagi orang kafir, 2 perkara untuk orang beriman. Apa 2 perkara untuk orang kafir? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, thumma innahum lasalul jahim. Sungguh, kata Allah, tidak sekali-kali mereka dari Rabb mereka nanti akan terhalang. 1. Yang kedua, thumma innahum lasalul jahim, dan kemudian mereka akan masuk dalam neraka jahim.
Dan 2 yang lainnya untuk orang beriman. Yang mana? Yaitu Allah berikan pada mereka kesempatan untuk masuk ke dalam jannah. Dan diberikan kesempatan pula untuk memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan dalam satu surat. Surat yang sama. Yaitu surat Al-Mutaffifin. Kalau tadi ayatnya tentang orang kafir, maka ayatnya tentang orang beriman. Kata Allah, Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Adapun al-abrar, orang-orang yang baik dari kalangan mukminin, lafi na'im, mereka di dalam kenikmatan-kenikmatan, yakni surga, dalam jannah. 'Alal araiki yanzurun, mereka di dipan-dipan mereka, di singgasana-singgasana mereka atau di mebel-mebel mereka, mereka memandang. Memandang apa kira-kira? Memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwan fillah azakumullah, di dalam ayat ini pun ada faedah yang menunjukkan faedah yang sama seperti apa yang terdapat dalam hadis. La tudamuna fi. Kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam memandang wajah Allah. La tudamuna fi, kata Nabi alaihi wasallam. Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalian di tempat-tempat kalian. Maka ayat ini menyatakan alal araiki yanzurun, mereka di pembaringan mereka, di dipan mereka, di mebel-mebel mewah mereka, mereka memandang. yakni memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Memang ada beberapa tafsir yang menafsirkan bahwa itu maksudnya memandang bagaimana orang-orang yang dulu mengejek di azab. Yani ayatnya menceritakan bahwa mereka dulu di dunia dalam keadaan diejek oleh mereka, oleh orang-orang kafir. Nanti di akhirat mereka memandang, yakni memandang orang-orang yang mengejeknya di azab. Tetapi tafsir ini tidak tepat, kata Ibnu Qayyim. Laqad hadama ma'na al-ayah man qala yanzuruna ila a'daihim yu'adzabun. Sungguh tidak tepat dan akan salah makna ayatnya kalau ditafsirkan bahwa mereka memandang musuh-musuhnya di azab. Atau yanzuruna ila qusurihim wa basatinihim, atau memandang kebun-kebunnya, memandang istana-istananya. Aw yanzur ba'dhum ila ba'd, atau mereka saling memandang. Ini semua tidak tepat. Tidak tepat dengan apa? Tidak tepat dengan konteks ayatnya yang menceritakan tentang perbedaan orang kafir dengan orang mukmin. Adapun orang kafir, kata Allah, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Bahwa orang-orang kafir, kata Allah, tidak sekali-kali mereka tidak akan bisa memandang wajah Allah, dan mereka mahjub, terhalang. Dan kemudian mereka akan masuk dalam neraka. Berarti dua perkara yang disebutkan bahwa mereka tidak akan mendapatkannya. Memandang wajah Allah tidak mendapatkannya. Dan kemudian kenikmatan dalam jannah mereka tidak mendapatkannya. Justru mendapatkan neraka. Maka sebaliknya orang beriman mendapatkan kedua-duanya. Baru tepat ayatnya. Kalau ayatnya ketika bicara tentang orang beriman, bahwa orang beriman memandang kebun-kebunnya, memandang istananya, atau saling memandang sesama mereka, atau memandang musuhnya dalam keadaan diazab, tidak tepat dengan konteks ayat tadi. Kalau dihalangi orang kafir, maka orang beriman tidak terhalangi. Kalau orang kafir terhalangi untuk masuk dalam surga, maka orang beriman tidak terhalangi masuk surga. Orang kafir terhalangi dari Allah, maka orang beriman tidak terhalangi dari Allah. Mereka bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ta'ammal kaifa qabala subhanahu wa ta'ala ma qalahu al-kuffar fi a'daihim fi dunya wa sakharu bihi minhum. Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membandingkan kedua belah pihak. Pihak kufar dan pihak mukmin. Kata Allah, apa yang dikatakan orang kafir tentang musuh-musuhnya di dunia, mereka memperolok-olokkan orang beriman, kemudian Allah berikan lawannya nanti yaumul qiyamah. Fa innal kuffar kanu idza marra bihimul mu'minun yataghamazun. Karena orang-orang kafir dulu di dunia, ketika mereka memandang orang beriman, mereka memperolok-olokkannya, wa yadhakuna minhum, dan mentertawakannya. Lihat ucapan Allah mengisahkan tentang ini. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan mereka berkata, kalau memandang orang beriman, sungguh mereka ini orang sesat. Alhamdulillah. Yahdikumullah sallallahu alaihi
Kaum muslimin yang saya hormati. Orang-orang kafir di dunia menjuluki orang beriman sebagai orang sesat, sebagai orang yang menyimpang, ditertawakan, dicemoohkan. Maka Allah membalasnya yaumul qiyamah dan membalik keadaannya 180 derajat. Dibalik keadaannya. Di dunia orang kafir yang menertawakan, di akhirat orang beriman yang mentertawakan orang kafir. Di dunia mereka memperolok-olok, maka di akhirat orang beriman yang memperolok mereka. Di dunia mereka orang beriman dituduh sesat oleh orang kafir, maka justru di akhirat orang kafir yang terbukti sesat. Qala, dikatakan oleh Ibnu Qayyim selanjutnya, Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Maka hari ini kata Allah, bahwasanya orang-orang yang beriman terhadap orang kafir mentertawakan. Fa'atlaqan, kemudian muqabalat tagamuzihim wa dhahkihim minhum. Ini menggantikan posisi orang kafir di dunia. Di dunia orang kafir mentertawakan, di akhirat kata Allah, pada hari ini justru orang beriman yang mentertawakan orang kafir. Alal araiki yanzurun, di atas pembaringan-pembaringan mereka, di atas dipan-dipan mereka, mereka memandang. Fa'atlaqan nazar, disebutkan memandangnya secara mutlak tanpa disebutkan maf'ulnya, tanpa disebutkan al-manzur, yang dilihatnya apa enggak disebutkan. Lam yuqayyidhu bimanzurin duna manzur. Tidak disebutkan satu yang dilihat dari yang lainnya. Wa a'la ma nadharu ilaihi, tentunya pandangan yang paling tinggi yang akan didapat oleh orang beriman, yang paling mulia, yang paling besarnya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wan nadhar ilaihi ajallu anwa'in nadhar wa afdaluha. Dan memandang wajah Allah itu yang paling tinggi dari seluruh kenikmatan pandangan. Memandang ini nikmat, memandang keindahan nikmat, memandang bidadari nikmat, memandang kebun-kebun di surga nikmat. Memandang orang kafir ketika diadab nikmat. Nikmat enggak? Memandang orang-orang kafir ketika diadab. Kita di sini di dunia melihat orang-orang kafir dalam keadaan masih sempat gembira dengan hartanya yang melimpah ruah. Tetapi ketika melihat di akhirat mereka diadab, rasakan. Dzuqu ma kuntum ta'malun. Silakan rasakan apa yang kalian amalkan. Ini ada kepuasan tersendiri bagi orang-orang yang beriman. Dan keadilan itu nikmat. Kalau kita di dunia dalam keadaan terdolimi oleh seseorang kafir, oleh seseorang yang zalim, kemudian tidak dibalas yaumul qiyamah, maka itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sesuatu yang jelek dirasakan dalam hati. Tapi ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya dan diadab orang-orang zalim tadi sebagai balasan, maka orang-orang yang mazlum melihat keadilan tersebut nikmat. Tetapi lebih nikmat dari itu semua adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau utliqa, kalau disebutkan secara mutlak kalimatnya, alal araiki yanzurun, di dipan-dipan mereka memandang, titik. Kira-kira memandang yang mana? Ada banyak pandangan yang nikmat. Karena ini penduduk surga. Orang beriman pasti pandangannya pandangan yang nikmat. Sekian banyak pandangan yang nikmat, kira-kira yang mana? Ya tentunya yang kenikmatan yang paling tinggi. Dan kenikmatan yang paling tinggi adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibandingkan dengan pandangan-pandangan manapun. Fan-nadharu ila Rabbi Subhanahu wa taala murad min hadainil mawdi'ain wala bud. Maka pandangan kepada Allah, kepada Rabbul Alamin, itulah tafsir yang tepat di dalam ayat ini. Karena juga berkaitan dengan ayat sebelumnya tadi, orang kafir terhalangi, maka orang beriman pun tidak terhalangi. Supaya jelas perbedaan antara mukmin dengan kafir. Orang mukmin tidak terhalangi, orang kafir terhalangi. Kalau dua-duanya terhalangi, sebagaimana beberapa kelompok sesat Mu'tazilah dan yang bersamanya dari kalangan Jahmiyah dan juga Rafidhah menyatakan bahwasanya tidak mungkin bisa dilihat, maka tidak mungkin ada orang beriman yang memandang wajah Allah atau melihat Allah. Bagaimana dengan ayat tadi? Kalau orang kafir lah mahjubun, lah apa ruginya mahjubun kalau ternyata orang beriman pun lah mahjubun? Iya toh? Apa untungnya orang beriman kalau gitu? Orang kafir mahjub, orang iman beriman pun mahjub. Terus apa keuntungannya? Maka itu jelas pemahaman batil. Pemahaman yang menyelisihi ijma'
bahkan menyelisihi Quran wa sunnah, menyelisihi sekian ayat, menyelisihi sekian hadis, dan menyelisihi ijma' para sahabat wa tabi'in, ijma'nya ahlul hadis, ijma'nya seluruh para imam ahli sunnah yang menyatakan bahwasanya penduduk surga nanti pasti akan melihat dan memandang wajah Allah, dan itu kenikmatan yang lebih besar daripada surga. Maka mereka kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah dan juga Rafidhah adalah kelompok-kelompok sesat yang bodoh, yang tidak bisa membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Tapi kalau begitu apa kaitannya dengan pembahasan kita bahwa tidak ada kenikmatan pada hati kecuali kalau mencintai Allah dan beribadah kepada Allah? Apa kaitannya masalah memandang wajah Allah dengan itu? Kaitannya adalah, bukankah surga itu kenikmatan zahir? Kenikmatan zahir itu kenikmatan yang dirasakan oleh badan. Kulit kamu merasa lembut dengan sutra yang Allah berikan di surga. Mata kamu merasa nyaman melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Telinga kamu merasa senang mendengarkan suara yang merdu dari bidadari-bidadari. Dan juga kalian bisa memakan segala makanan yang lezat-lezat. Itu semuanya zahir. Yang sifatnya materi, zahir. Tetapi kenikmatan memandang wajah Allah adalah kenikmatan batin yang ada di hati kita. Ketenteraman yang sangat nikmat dalam hati. Berarti kenikmatan hati bukan dengan itu. Bukan dengan makanan dan minuman. Kenikmatan hati adalah dengan beriman kepada Allah di dunia. Dan dengan memandang wajah Allah di akhirat. Yani dengan plus. Iman terus. Tetapi ditambah memandang wajah Allah SWT. Sehingga kalau dikatakan, kata Ibnu Qayyim, apa kenikmatan yang paling nikmat di dunia? Iman. Kenikmatan yang paling nikmat di dunia adalah iman kepada Allah. Lezat, nikmat. Demikian pula di akhirat. Apa yang paling nikmat di akhirat? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti tepat seperti apa yang dibahas di awal pertama pembahasan bab ini, bahwasanya kenikmatan hati itu hanya dengan itu, tidak bisa dengan yang lain. Kenikmatan hati hanya dengan beriman pada Allah dan nanti memandang wajah Allah. Dan kenikmatan hati ini mengalahkan seluruh kenikmatan-kenikmatan zahir. Kalau hatinya dalam keadaan sengsara, hatinya dalam keadaan sempit, hatinya dalam keadaan dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', hatinya sempit, kaku dalam keadaan dia gelisah, maka silahkan makan makanan lezat apapun tidak akan merasakan nikmat. Silahkan berpakaian dengan pakaian mewah semewah apapun, nggak akan merasakan nyaman. Silahkan kalian mau tidur di pembaringan yang sangat mahal, dipan-dipan yang sangat bagus, nggak akan bisa tidur. Sampai mereka makan obat-obat terlarang, obat-obat narkoba, baru mereka bisa mati kadang-kadang. Tidur yang kepanjangan. Nggak bisa merasakan nikmat dengan lidahnya, nggak bisa merasakan nikmat dengan matanya, dengan telinganya. Diajak untuk ayo refreshing saja kamu daripada sumpek di sini, jalan-jalan lihat pemandangan yang indah. Kamu melihat keindahan, nikmat, orang itu dalam keadaan ngelamun terus, matanya kosong pandangannya. Kenapa? Karena hatinya sempit. Hatinya dalam keadaan sudah kaku, sudah dalam keadaan dayyiqan harajan, sudah gelisah. Adapun orang mukmin, jiwanya, hatinya mutmainnah, tenang, tenteram, lapang, sehingga dia dengan apa yang sederhana bisa dia merasakan kenikmatannya. Makan dengan sayur yang sederhana, nikmat. Tidur di atas alas, bahkan kadang-kadang di tanah, nikmat. Masya Allah, nyenyak tidurnya. Sehingga orang-orang kaya tadi melihatnya dan menyatakan, sungguh kalau bisa saya beli itu. Tidur yang nyaman seperti itu. Tapi tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Kenikmatan hati hanya bisa dibeli dengan iman. Bisa didapat dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian pada Rasulnya. Dan kemudian menjalankan agama ini. Baru akan kita rasakan kenikmatan yang sangat nikmat dalam hati kita. Sebagaimana di akhirat ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kenikmatan yang lebih nikmat dari kenikmatan jannah. Wallahu taala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah